Halo EA Traders. Nah, sekarang saya akan review hasil mingguan dari EA Maris 2020. Dan video sebelumnya sudah saya perlihatkan ya untuk hasil selama sebulan dan juga drawdown selama sebulan. Dan hasilnya itu nggak seindah akun demo ya. Jadi sudah loss ya sampai terakhir itu 30 berapa ya? 35 atau 33. Kemudian akan saya stop kalau misalnya balance-nya itu sekitar 20 ya. Itu akan saya stop karena kemungkinan akan saya gunakan set baru atau di reverse, karena memang untuk EA ini setiap harinya selalu kena SL gitu. Jadi ada aja setiap harinya itu kena SL, karena SL-nya sendiri itu cukup jauh ya, sekitar 250 poin ya, karena ini pakai per EU ya atau EURUSD. Kemudian sedangkan profitnya itu kecil-kecilan ya, sekitar 0,30 ke atas gitu, benar-benar kecil-kecilan. Nah, sedangkan di MK5 nya sendiri untuk win rate-nya itu benar-benar tinggi ya, 70% dibandingkan dengan loss rate sekitar 30-an ya, 30%. Kenapa? Karena memang benar win rate-nya sendiri adalah profit ya. Profitnya itu benar-benar banyak ya. Maksudnya jumlahnya, posisinya untuk profit itu banyak. Sedangkan untuk loss-nya itu jumlahnya itu posisinya itu sedikit. Tapi sekalinya loss itu benar-benar menyakitkan karena 250 poin ya. Kemudian apalagi EA ini adalah auto load. Jadi kalau misalnya pas balance-nya bertambah, kemudian auto load-nya bertambah, kemudian akhirnya kena SL, otomatis itu SL-nya akan lebih gede ya. Loss-nya akan lebih gede dibandingkan dengan load-nya tetap ya. SL-nya akan tetap aja segitu-gitu doang gitu. Tapi bagusnya auto load sendiri kalau misalnya profit ya otomatis akan dapat banyak ya. Jadi benar-benar seimbang, oke? Nah, untuk sekarang masuk ke minggu kelima ya, minggu kelima. Kemudian apakah sudah bisa recovery kembali atau malah loss lagi ya? Jadi mari kita cek. Oke, ini bisa recovery lagi nih. Awalnya 30-an, sekarang sudah 40 nih. Berarti benar-benar ada profit lagi nih. Ini ada floating ya. Ada floating, kemudian tuh ada komisi ya, karena ini akun raw IC market. Oke, ada swap juga tuh karena posisinya sendiri nginep ya. Oke, lanjut ya untuk hasilnya di minggu kelima ini. Berarti dari tanggal 20 sampai dengan tanggal 24. Sip. Oke. Ini profit 0,22. Lah kok sedikit ya? Saya kira berarti kayaknya ini cuma 39 ya, 30 berapa gitu. Akhirnya bisa dapat profit 0,22. Wah, sedikit sekali. Ini pelan-pelan recovery ya berarti. Oke, lanjut deh. Lanjut lagi berarti dari tanggal hariannya aja ya, 20. Tanggal 20 min 1,88. Tuh, benar ya. Satu hari ada aja ini kena SL tuh. Kena SL-nya dapat min 250 poin ya. Nah, jadi kalau misalnya ini di reverse ya, sehingga walaupun jadinya yang profit ini loss ya, kalau misalnya di reverse kecil-kecilan, tapi kalau misalnya ini hasil loss ini malahan dapat profit gede ya. Itulah kalau misalnya reverse. Banyak nggak misalnya hariannya bisa sampai 2, mending di reverse aja gitu. Makanya saya targetkan sampai dengan balance sekitar 20. Ini tanggal 22. Saya salah, tanggal 21, harusnya tanggal 21 dulu. Tanggal 21. Oke, tanggal 21 profit tuh. Recovery lagi. Tuh kecil-kecilannya benar ya, 0,30-an. Makanya win rate-nya benar-benar gede ya, 70% karena benar-benar ini aja jumlah posisi yang sudah profit itu berapa? 2, 3, 4, 5 ya. Tuh. Sedangkan kalau loss itu cuman 1, 2 gitu.
Oke, lanjut lagi tanggal 22 ini parah nih. Ini ada 3 kali loss tuh, 3 kali min 6 tuh. Cuman 3 kali loss loh ini. 3 kali kena SL, wah parah sekali. Wah benar-benar deh tuh. Kan kena SL nih sampai 3 kali, nyakitin banget. Sedangkan profitnya cuma 0,30, 0,30-an gitu. Jadi kalau misalnya di reverse ini malahan dapat profit 6 gitu kan. Lumayan gitu. Oke, malahan loss gitu. Parah sekali. Ini malahan 3 loh. Satu hari 3 kali loss. Emang nyakitin sih ya. Oke, lanjut lagi deh tanggal 23. Tanggal 23. Oh, malah di sini profit nih. Ini bener ya, makanya bener-bener saya bilang tadi lossnya itu persennya itu kecil ya, karena memang lossnya itu sedikit, tapi sekali loss itu menyakitkan ya, kena SL. Sedangkan profitnya kecil-kecilan 0,30-an. Nah, ini lumayan nih dapat 6 ya. Dapat 6 nih lumayan karena mungkin pas ini trennya masih stabil ya, masih turun ya, sehingga trailing stopnya bisa berjalan karena trailing stopnya ini berjalannya lama banget. Macetnya itu lama ya. Jadi 0,30 ini sampai dengan profitnya itu 4 juga masih tetap bisa aja di 0,30 kalau misalnya balik arah gitu. Makanya trennya harus stay berjam-jam gitu. Baru nanti kalau misalnya trailingnya tetap berjalan, akhirnya bisa profitnya lebih banyak. Kayak ini dapat 6. Makanya dia bisa nih recover lagi ya, dapat 7. Lumayan. Oke, terakhir tanggal 24. Tanggal 24 dapat 0,83. Nah, ini yang 0,20-an ini itu kena slip back ya. Jadi pas close ternyata price-nya turun gitu. Jadi otomatis profitnya juga turun ya. Sedangkan yang lainnya rata-rata di 0,30-an. Oke deh. Nah, ini kena TP nih. Kena TP ya, TP-nya bergerak padahal. Oke, sip. Lanjut lagi untuk hasilnya, berarti hasil dari tanggal 20 sampai dengan 24 di minggu kelima dapatnya adalah 0,22. Oke deh. Sip. Ini mencoba ya, apakah bisa recovery lagi karena modal awalnya di 50, berarti ada loss sekitar 9 USD ya. Apakah bisa mampu untuk recover lagi karena sudah 1 bulan lebih, 1 minggu atau 5 minggu. Oke. Sip. Target tetap ya, kalau misalnya loss sampai dengan balance 20, ya ini saya stop aja gitu. Dan akan mungkin cari settingan baru ya, atau coba untuk di reverse ya. Siapa tahu malahan di reverse itu lebih profit ya dibandingkan dengan yang settingan saat ini gitu. Oke. Nah, jadi cukup ya untuk hasil EA-MIRS 2020 di minggu kelima ini. Dan akhir kata saya ingatkan kembali untuk disclaimer bahwa segala jenis investasi dapat menyebabkan Anda kehilangan uang. Jadi bijaklah dalam berinvestasi, gunakan uang dingin untuk uang yang Anda sudah siap kehilangan. Apalagi trading merupakan high risk atau risiko yang tinggi. Oke. Jadi cukup sekian dulu, sampai jumpa dan terima kasih.